Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erika dan juga teman-teman. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi metodologi penelitian pengembangan mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan model Dick and Carey. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Mia Saktiandini NPM 005, kemudian Luciana Dwisya Fitri NPM 074 dan juga Aurelia Hoerina Muhlisa NPM 099. Baik, kita lanjut pada materi yang pertama yaitu tentang definisi. Model penelitian dan pengembangan Dick and Carey merupakan salah satu dari model prosedural, yakni model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain atau rancangan instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dijalani secara berurutan. Model pengembangan Dick and Carey adalah model desain pengembangan instruksional, model pengembangan dan penelitian yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey. Merupakan salah satu dari model prosedural, yaitu model yang mengarahkan agar penerapan prinsip desain disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dijalankan sesuai urutan, menurut UNO tahun 2007. Selanjutnya, model Dick and Carey terdiri atas 10 langkah. Setiap langkah sangat jelas maksud dan tujuannya, sehingga bagi perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk mempelajari model desain yang lain. Ke-10 langkah pada model Dick and Carey menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya. Dengan kata lain, sistem yang terdapat dalam Dick and Carey sangat ringkas, tetapi isinya padat dan jelas dari suatu urutan ke urutan berikutnya. Kemudian, langkah awal pada model Dick and Carey adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum, baik di perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian untuk yang kedua yaitu karakteristik. Untuk karakteristik model Dick and Carey, yang pertama adalah analisis, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada desain, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Luciana. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dari pengembangan model Dick and Carey. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan atau Identify Instructional Goals. Langkah pertama model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukan ketika mereka telah menyampaikan program instruksional. Yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional atau Conduct Instructional Analysis. Proses analisis instruksional bertujuan untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau karakter yang diketahui sebagai perilaku masukan anti-behaviors yang dibutuhkan peserta didik untuk memulai instruksional. Peta konsep akan menggambarkan hubungan di antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga yaitu ada analisis siswa dan lingkungan atau analis learners and contents. Di tahap ini dilakukan analisis siswa, analisis konteks di mana mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. Pilihan peserta didik, keterampilan dan sikap sudah dimiliki akan digunakan untuk mendesain strategi instruksional. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan performasi atau right performance objective. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional, keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. Yang kelima yaitu pengembangan tes acuan patokan atau Develop Assessment Instrument. Berdasarkan tujuan performasi yang telah ditulis, langkah ini adalah mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar atau tes acuan patokan untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan. Penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang digambarkan dalam tujuan dan penilaian yang diminta. Yang keenam yaitu pengembangan siasat instruksional atau Develop Instructional Strategy. Bagian-bagian dari strategi instruksional menekankan komponen untuk mengembangkan belajar siswa.
Yang ketujuh yaitu pengembangan atau memilih material instruksional, develop atau select instructional materials. Dengan istilah bahan instruksional, kita sudah termasuk segala bentuk. Yang kedelapan yaitu merancang dan pelaksanaan penilaian formatif, design and conduct formative evaluation of instruction. Ada 3 jenis evaluasi formatif, yaitu penilaian 1-1, penilaian kelompok kecil, dan penilaian uji lapangan. Yang ke-9 yaitu revisi instruksional atau revisi instruction. Strategi instruksional selanjutnya dapat ditinjau ulang dan sehingga semua pertimbangan dan penilaian ini dilampirkan ke dalam revisi instruksional. Yang terakhir yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif atau design dan conduct summative evaluation. Hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkap yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pengembangan model Dick and Carey. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan dari Dick and Carey model ini adalah yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Yang kedua, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang ketiga yaitu adanya revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Yang terakhir yaitu model Dick dan Carey sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan dari model Dick and Carey. Kekurangan dari Dick and Carey model adalah yang pertama, yaitu kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilaksanakan, dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Dan yang terakhir, pada tahap pengembang tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas atau tidak ada penilaian pakar atau validasi. Selanjutnya untuk implementasi akan dipresentasikan oleh Mbak Aurelia. Implementasi. Berikut ini contoh jurnal yang kami temukan. Implementasinya yaitu hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama mengikuti pelaksanaan pembelajaran di kelas 7A di SMP Negeri 5 Mendoyo, yaitu guru lebih menerapkan pembelajaran secara konvensional sehingga peserta didik tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, terbatasnya waktu di kelas untuk belajar. Salah satu mata pelajaran yang perlu memanfaatkan media untuk membantu proses pembelajaran yaitu pada mata pelajaran IPA Biologi. Beberapa materi ilmu biologi berlangsung secara fisiologis di dalam tubuh manusia. Peserta didik tidak dapat mempelajari materi tersebut secara langsung, maka perlunya media bantu untuk membantu penyampaian materi dengan jelas. Dengan pengembangan media mobile learning diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan peserta sesuai dengan model penelitian yang dijadikan pedoman, yaitu model Dick and Carey. Pada tahap desain atau rancangan tersebut telah dibuat sebuah flowchart, storyboard, dan program mapping. Flowchart merupakan alur media, sedangkan storyboard merupakan papan cerita yang menggambarkan komposisi dan tata letak media. Apabila flowchart, storyboard, dan program mapping sudah dirancang dengan baik dan spesifik, maka mampu mempermudah perancangan desain media mobile learning dengan psikologi yang diinginkan. Setelah itu, mengumpulkan materi pembelajaran seperti buku elektronik, website terkait, gambar serta video terkait materi yang akan disampaikan dalam mobile learning dengan psikologi. Implementasi. Pada penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan model Dick and Carey yang bertujuan untuk mengembangkan mobile learning dengan psikologi. Model Dick
NKL merupakan salah satu model desain pembelajaran yang sistematik dan berpijak pada landasan teoritis suatu pembelajaran. Menurut Uno Hamzah 2012-289, model ini terdiri atas 10 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, yaitu merancang tujuan umum pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kondisi lapangan. 2. Melaksanakan analisis pembelajaran, yaitu mengumpulkan dan beragam aktivitas pembelajaran dan merancang produk yang cocok diterapkan untuk pembelajaran. 3. Mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, yaitu memberikan pengetahuan awal dengan memberikan tes yang berkaitan dengan materi ajar. 4. Merumuskan tujuan performansi, yaitu merancang tujuan yang harus dikerjakan siswa dan memberikan arahan terkait dengan pengembangan produk. 5. Mengembangkan butir tes acuan patokan, yaitu menyusun soal pretest dan post-test. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, yaitu membuat flowchart, storyboard, program mapping, dan tampilan desain media mobile learning dengan psikologi. 8. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, yaitu melakukan uji validitas produk yang direview oleh para ahli, yaitu ahli isi pembelajaran, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran. 9. Merevisi bahan pembelajaran. 10. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif, dilihat dari nilai hasil akhir setelah menggunakan produk sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan di WA Group. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.